Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini saya punya pesan penting untuk siapapun teman-teman yang ingin menjadi seorang komunikator yang handal, ingin menjadi orator, ingin menjadi pembicara yang hebat. Karena untuk menjadi orator yang handal, pembicara yang hebat, komunikator ulung itu ada beberapa hal-hal penting yang paling mendasar yang harus dipahami, dikuasai, dimengerti. Nggak bisa ujuk-ujuk terus latihan terus hebat gitu. Nggak bisa begitu. Nggak ada pembicara hebat seperti itu. Paling tidak ada 3 hal penting yang wajib diketahui, wajib dipegang menjadi elemen paling penting bagi seorang komunikator ulung. Apa itu? Yang pertama, kita langsung saja ya. Yang pertama adalah apa yang akan kamu katakan. Jadi apa yang akan kamu katakan? Berarti kita bicara tentang pesannya. Apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Karena kita kan berdiri depan orang itu untuk menyampaikan pesan. Nah, sekarang kita harus paham benar tentang apa yang akan kita katakan kepada audiens. Pembicara hebat itu dia concern benar kepada apa yang akan dikatakannya. Orang-orang yang menjadi pembicara yang selalu dikenang dan istimewa adalah orang yang tahu betul apa yang dia katakan. Kita kan sering lihat pembicara dan kita terkagum-kagum. Wah, hebat sekali pembicara ini. Kayaknya apa yang dia katakan ini betul-betul dia jiwai dan dia tahu benar gitu. Dia menguasai benar apa yang dia katakan. Nah, ini pentingnya di sini. Yang pertama adalah kita harus menguasai benar apa yang akan kita sampaikan. Makanya yang paling mudah, paling ideal adalah katakanlah apa yang menjadi keahlian teman-teman. Teman-teman ahli dalam bidang kesehatan, bicara tentang kesehatan. Ahli dalam bidang pertanian, bicara tentang pertanian. Ahli dalam bidang politik, bicara tentang politik. Jangan bicara hal-hal yang lain meskipun kita tahu tapi kan tidak mendalam. Akan beda hasilnya. Nah, kalau kita kuasai bidang kita dan kita bicara di situ, kita perluas wawasan kita tentang bidang yang kita kuasai. Jadi jangan cuma itu saja, tapi diperluas lagi wawasannya, pengetahuannya, informasi-informasi ditambah lagi selain apa yang menjadi keahlian kita. Itu akan membuat kita menjadi pembicara yang hebat. Kuasai benar. Nah, kalaupun suatu saat kita dipanggil untuk mengatakan sesuatu yang sebenarnya belum kita pahami benar, harus kita latih. Mau tidak mau, harus kita latih. Jangan sampai kita tampil atau kita bicara sementara kita sendiri nggak yakin dengan apa yang kita katakan. Karena audiens itu akan tahu nih orang ini tidak meyakinkan gitu. Audiens itu sekarang cerdas-cerdas loh. Dia tahu orang ini nggak berpengalaman. Atau nih orang sebenarnya nggak kompeten untuk bicara tentang hal yang dia sampaikan. Itu yang pertama. Cari tahu, kuasai apa yang akan kita katakan. Yang kedua, kuasai bagaimana cara mengatakannya. Nah, ini cara mengatakannya, cara menyampaikan pesannya. Karena seringkali cara menyampaikan pesan itu jauh lebih penting ketimbang pesannya. Nah, orang-orang yang menguasai teknik bagaimana menyampaikan pesan dengan baik, maka pesan yang biasa-biasa saja itu akan menjadi luar biasa. Pesan gak penting kalau dia sampaikan dengan teknik komunikasi yang hebat, dia tahu tekniknya, maka orang akan lihat, wah ini pesan sangat penting. Orang akan tergugah hatinya, orang akan terbuka pikirannya, orang akan terangkat mentalnya, bangkit mentalnya. Kenapa? Karena dia tahu teknik bicaranya, teknik menyampaikan pesannya dengan baik. Nah, disinilah kita perlu yang namanya training tadi, training public speaking. Kita belajar tentang bagaimana menggunakan intonasi, bagaimana bicara dengan kecepatan, variasi kecepatan, bagaimana menggunakan pause, bagaimana mengefektifkan bahasa tubuh, body language, ekspresi wajah. Bagaimana bicara dengan teknik vokal yang mampu mendramatisir pesan menjadi lebih kuat.
Nah, di sini dipelajari hal itu, yaitu bagaimana mengatakannya. Itu yang kedua. Yang pertama, tahu apa yang akan dikatakan. Yang kedua, tahu bagaimana mengatakannya. Latihan terus, latihan terus. Ingat, latihan terbaik bagi orang yang ingin menjadi pembicara yang hebat adalah latihan dengan menggunakan atau dengan bersama seorang coach yang berpengalaman. Kalau Anda latihan sendiri, cuma sekedar belajar dari buku, lama. Mungkin bisa, tapi sangat lama. Dan teman-teman sulit kan mengevaluasi diri sendiri. Ini sudah benar gak caranya? Tekniknya udah benar gak? Kan sulit dievaluasi karena gak tahu. Cuma belajar sendiri. Maka usaha cari coach, pelatih yang profesional yang sudah terbukti dan teruji pengalamannya. Yang ketiga, yang harus kita pahami adalah kepada siapa kita menyampaikan pesannya. Kepada siapa kita berbicara. Jadi begitu kita diundang, Bang, Mas, Pak, tolong ya, kalau bisa ngisi materi di acara ini, jadi narasumber di acara ini. Pertanyaan kita yang pertama adalah, siapa yang akan jadi audiensnya? Kita tahu dulu, oh ternyata audiensnya itu para guru. Oh ternyata audiensnya itu ibu-ibu. Oh ternyata audiensnya itu adik-adik kita, adik-adik sekolah siswa SMA misalnya atau SMP. Oh gitu, atau mahasiswa. Kita udah tahu, maka semua persiapan kita mengarah kepada siapa yang akan jadi audiens kita. Kita siapkan pesan yang pas buat mereka, teknik penyampaian yang pas buat mereka. Karena tidak ada teknik yang baku khusus gitu. Ada orang kan biasanya dia cara bicaranya cuman ya begitu aja. Mau bicara sama mahasiswa begitu, bicara sama ibu-ibu begitu, sama orang tua begitu, sama anak-anak begitu. Dia cuma punya satu teknik. Dan itu bisa efektif kalau audiensnya pas. Kalau nggak pas audiensnya, maka nggak efektif. Karena beda audiens, beda cara, beda pendekatan. Apalagi beda kultur ya, beda budaya ya. Kita bicara di daerah, di Pulau Jawa lah misalnya dengan orang-orang teman-teman kita dari Jawa. Apalagi sudah tua-tua, dengan yang di Sulawesi misalnya, atau yang di Ambon, atau yang di Medan gitu, itu kan perlu pendekatan yang spesifik sesuai dengan siapa yang menjadi target audiens kita. Jadi kalau kita mau sukses bicara dengan mereka, membuat mereka benar-benar pesan itu sampai kepada mereka, maka cari tahu siapa yang akan menjadi audiens kita. Nah, 3 hal ini adalah rahasia penting bagi setiap orang yang ingin menjadi komunikator ulung, menjadi orator, menjadi singa podium atau apapun istilahnya yang dipakai untuk orang-orang yang ahli dalam berkomunikasi. Jadi teman-teman, mudah-mudahan pesan ini bermanfaat dan kalau bisa share kepada siapapun teman kita yang kita tahu, oh kayaknya teman saya ini atau murid saya ini dia ingin jadi pembicara yang hebat. Share video ini, mudah-mudahan menginspirasi mereka dan membuat mereka sungguh-sungguh belajar berlatih untuk menjadi pembicara yang hebat. Terima kasih, sampai bertemu dalam sesi berikutnya.